Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Amat Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dengan sebuah harapan tentunya semoga channel dakwah ini ya, yang dimana telah mendapatkan sholawat dari para viewer, sholawatnya kelak menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ini hujan ya, dan suaranya masih parau. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah nepe, tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share linknya ya. Linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan. Silakan share-nya di linknya di share. Kok share-nya di link? Linknya yang di share ya. Jadi jangan sakarepmu dewe, jangan kurang ajar gue. Ya, kalau udah dikasih tahu itu jangan dicuri videonya. Kamu sudah nggak mendukung, malah mencuri lagi. Ya. Kalau dakwah itu yang benar, jangan mencuri. Walaupun dakwah kalau mencuri tetap saja nggak boleh. Berikutnya seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa sebut satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Oke. Semakin nyata dan kita berbicara by data. Tajuk kemarin itu yang kita live dengan mu'alaf itu menurutku itu hal-hal yang biasa. Secara keilmuan tidak ada yang istimewa dibanding kajian-kajian empiris kita di waktu-waktu yang lalu, jauh lah. Itu hanya ngobrol biasa. Tapi alhamdulillah ya, ini powernya ini sudah mencapai 708. Sesuatu yang sangat sulit diraih apabila kita melakukan unggahan kajian-kajian yang benar-benar ilmiah. Ini by data loh ya. Ini membuktikan memang publik YouTube itu bukan publik akademis sebetulnya. Mereka lebih cenderung suka hal-hal yang sensasi. Seperti mu'alaf yang kemarin datang itu kan secara akademis ya ada sih nilai akademisnya, tetap ada, cuman kan jauh lah ketika aku menjelaskan tentang perihal yang selama ini menjadi polemik antara Yahudi Islam dan Kristen, atau Kristen Islam Yahudi, atau Yahudi Kristen Islam, jauh ya. Cuman ya karena sensasi gitu lah, aku ngajak kalian generasi Islam ya, kalau memang sensasinya belum bisa ditinggalkan ya, yang akademisinya itu ya mbok ya diperhatikan gitu ya. Oke. Kali ini aku akan menjawab komen-komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Pertama dari Citra Suci. Ini sepertinya junior kita ya. Selamat datang di channel yang apa adanya ini.
karena memang nggak ada apa-apa, jadi apa adanya. Dan semoga tidak terkaget-kaget karena kita biasa bicara belak-belakan. Ya. Dan semoga kerasan di sini. Soleha kita citra suci. Gus Betik wawasannya luas, cerdas, argumentasinya logik. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih untukmu Soleha Citra Suci. Semoga betah di channel ini. Berikutnya kita terbang ke Palu. Masya Allah, ada Gispati di sana Soleha kita. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita. Semoga selalu istiqomah. Amin ya Allahumma amin. Terima kasih Gispati. Kemudian kita ke Kang Irfan Al-Akbar. Selamat datang dalam Islam bagi saudaraku cantik yang mu'alaf. Semoga langkah besar yang cerdas dan berani ini menjadi hal yang terbaik bagi hidup saudara, saudariku. Dan semoga Anda selalu dikuatkan iman Islamnya untuk bisa menambah ilmu keislaman guna menapaki jalannya yang lurus ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian ada junior kita juga, Dina Sapira Ponseka. Baru temukan channel ini, mantap, ulasannya rasional banget. Iya, karena channel ini punya jargon Islam rasional atau ISRA. Jadi yang tidak punya rasio, silakan skip saja, nggak usah perlu hadir di sini ya, karena kalau rasiomu itu tidak cukup mumpuni, nanti hanya nyampah doang di sini. Ini berlaku untuk semuanya. Baik yang Islam, yang Kristen, yang punya agama, yang nggak punya agama, ya. Kalau rasionya cuma setengah kiang atau rasionya cuma copy paste atau bahkan tidak punya rasio, silakan skip. Ya, silakan channel ini di skip saja. Tapi bila Anda punya rasio dan Anda merasa sebagai manusia, bukan binatang gitu, silakan hadir dalam channel ini. Gitu. Oke, untuk Mbak Dina Sapira Ponseka, semoga betah di sini. Di sini channelnya sesuai jargonnya Islam rasional, ya, dan stylenya singular kajiannya dan ngomongnya belak-belakan. Jadi yang baper-baper nggak bisa. Nah, oke, kemudian Eneng Eros, nggak tahu ini Mbak opo Mas ora weruh aku ya, Eneng Eros. Dan sepertinya ini junior juga. Selamat datang dan semoga betah di channel ini. Di dalam Islam Allah itu esa, fokus itu semoga kita semua bisa istiqomah dalam dinul Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau ada terdengar suara bakso ya itu merupakan bagian dari keindahan. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan. Manukan pun, pertanyaanmu banyak sekali ya. Nanti aku jawab secara khusus saja ya. Kemudian Rijal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Arif Muksinin Tuban. Oke, terima kasih. Luisa Adriana. Oke, terima kasih. Manukan pun lagi, oke, terima kasih. Nanti aku jawab ya. Hari Sunandar, oke, terima kasih. Bapak kita Ikhwan Tamim, salam Isra Gus, oke, salam Isra, terima kasih. Christian Samuel Tarigan itu Batak Karo ya. Yesus adalah Bapa, bisa juga disebut Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 hakikat, 1 pribadi. Terima kasih, God bless you. Ya, coba yang kamu unggah di sini Allah Bapa, ya. Terus Allah Putra, Allah Roh Kudus itu ada nggak dalam Alkitabmu? Coba. Putra aja ada nggak? Allah Putra itu ada nggak? Jadi ini semua yang kamu bilang ini itu dogma. Kamu didogma oleh bapak-bapak gerejamu dulu. Turun sampai akhirnya ke kamu. Dan kamu tidak baca Alkitab. Coba kamu baca Alkitab secara seksama. Ada nggak yang kamu omong di sini? Yesus adalah Bapa. Oh, Yesus adalah Bapa. Orang dia disebut anak kok Bapa. Gimana kamu itu? Baca Alkitabnya.
Ya, mana Bibelnya Bapak? Taruh mana? Ya sudahlah. Coba sambil kamu cari di mana. Nah, ini. Bibelnya ini dibaca. Ya, sehebat apapun kata bapak gerejamu, kata pendetamu, kata guru-guru teologimu, kalau dia tidak seirama dengan Alkitab, maka kau buang saja ke tong sampah. Aku mau tahu di mana Tritunggal ini dijelaskan dalam Alkitab. Ini namanya pertarungan rasio. Ada tanggung jawab intelektualnya. Ya. Oke. Manukan pun. Oke, terima kasih, nanti aku jawab. Oke. Empu 99. Oke, manukan pun lagi. Oke. Banyak sekali. Christian Samuel apa ini? Menunjukkan link YouTube. Ya mungkin link YouTube-nya ditujukan kepada yang lain ya, kepada viewer yang lain ya silakan saja. Tapi kalau sama aku enggak laku yang begini-begini. Mutunya apa juga belum jelas kok. Aku lihat YouTube-ku aja itu jarang. Paling kalau lihat aku mengkontrol. Ada yang belum tersampaikan atau apa yang kurang jelas. Gitu. Apalagi nonton YouTube orang yang kualitasnya juga belum tahu. Jadi kalau ini kamu tujukan untuk yang lain ya silahkan, tapi kalau untuk aku ya sorry aja. Aku jarang lihat YouTube. Mungkin aku termasuk YouTuber yang jarang lihat YouTube gitu. Ya. Oke, tapi terima kasih atas komentarmu, Sili Tarigan ya. Nggak tahu kamu ada di mana. Oke. Aku akan memberikan apresiasi kepada Manukan Handphone. Terima kasih untuk saudara Kristenku Manukan Handphone ya. Santun, cerdas, padat, singkat. Jadi aku berpegang pada yang pertama, santun. Kalau santun aku mau kasih jawaban, masih komentar. Tapi kalau bajingan seperti anjing itu ya asal gonggong aja. Padahal kita mau komentar itu sama YouTube kan sudah dikasih peringatan itu ya. Apa peringatannya itu? Ingatlah untuk selalu memberikan komentar yang sopan dan mengikuti pedoman komunitas kami. Ya, itu sudah diingatkan itu. Tapi dasar anjing ya anjing saja. Jadi kekanak-kanakan, memalukan. Kalau di kampus hal-hal yang seperti itu dipersona non gratakan. Artinya apa? Lu belum level masuk dalam kerangka berpikir akademis gitu. Jadi memalukan. Apalagi yang mengaku punya agama tapi mulutnya seperti anjing. Itu lebih memalukan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Musa, para nabi semuanya itu mengajarkan kebaikan. Ya, kalau ada orang mengaku beragama ngomongnya seperti anjing kan ya berarti itu agamanya dibawa kemana? Nah, aku memberikan tanggapan kepada Kang Mas Manukan pun ini karena dia santun, ya, hormat, dewasa, maka aku memberikan jawaban. Begini pertanyaannya dari Manukan pun. Saya dulu tahun 1976 mau mu'alaf. Bapak saya sudah setuju, tapi nggak jadi karena saya terganjal dengan kepastian keselamatan Quran surat 33, ini surat Al-Ahzab. Sepertinya sudah kita kupas tuntas ini ya. Ayat yang ke-56 dan Quran surat 46 ayat yang 9. Salam damai dan toleransi. Oke, salam damai juga dari aku. Coba kita diskusikan ya. Jadi judulnya Manukan pun gagal mu'alaf. Beda ya, gagal mu'alaf sama mu'alaf gagal itu beda. Gagal mu'alaf artinya dia belum jadi mu'alaf, gagal. Kalau mu'alaf gagal, dia sudah mu'alaf dan gagal ke mu'alafannya. Jadi beda antara gagal mu'alaf dan mu'alaf gagal. Nah, saudara kita Manukan pun ini adalah orang yang gagal mu'alaf. Jadi ada gagal panen, ada gagal panen itu nggak panen, bukan panen gagal.
Ya, DM dan MD bahasanya gitu ya. Gagal panen, gagal paham, nah ini gagal mu'alaf. Maka tajuk kita adalah manukan pun gagal mu'alaf. Manukan pun, apa dia penjual handphone ya, gagal mu'alaf ya. Coba satu persatu. Tapi gini, Kang Mas Manukan pun, jawabanku itu tentunya tidak rinci. Nanti karena rinciannya itu ada di video-video yang sudah aku jelaskan. Jadi aku mengguiding saja. Ya. Kan gini katamu. Saya dulu tahun 1976 itu aku masih di Sumatera Utara sana. Ya. Mau mu'alaf. Bapak saya sudah setuju, tapi nggak jadi karena saya terganjal dengan kepastian keselamatan. Quran surat 3556 dan Quran surat 469. Yang jadi masalah, kamu tidak menjelaskan dari ayat itu hal mananya yang menjadikan kamu gagal mu'alaf ketika dihubungkan dengan konsep keselamatan. Ya. Lihat ini, sudah tahrim. Waktunya terbatas, aku sibuk banget. Ini nanti kalau jeda, terpaksa jeda karena sholat maghrib tuh waktunya singkat. Jam berapa mau di render, jam berapa mau diunggah, malam jadinya. Ya, oke, kita konsep keselamatannya itu dalam perspektif Islam aja dulu ya. Dalam perspektif Kristen mungkin besok atau gimana gitu ya. Quran surat 33 itu surat apa? Surat Al-Ahzab itu. Buka tuh surat 3356, bantu bapaknya biar cepet. Surat 33 ayat yang ke 56. Ya. Ya. Surat Al-Ahzab yang ditanyakan satu. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 56. Oke, aku bacakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kalau kamu mengikuti Islam mainstream, ya seperti ini terjemahannya. Dan ini salah. Maka saranku, coba kamu lihat, nanti tanya kepada seniormu di channel ini. Itu lebih dari sekian seri, kalau 5 seri aja lebih itu. Aku bahas tentang sholawat. Nanti kamu cari, atau tolong nanti para senior dibantu ini ya, saudara kita Manukan pun. Ada berapa? Sudah ada playlistnya itu. Nanti ngetiknya gimana tuh? Subandi T. Sukoco sholawat gitu. Supaya kerangka berpikirmu terbuka. Kalau kamu mengikuti terjemahan-terjemahan mainstream dari Islam, ya otakmu goblok terus. Maka kalau aku begini. Makanya kan kalau kamu lihat aku kalau buka kajian, maka ayolah kita memberikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini. Sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Sehingga wajarlah kita berterima kasih kepada beliau. Makanya ketika kamu nonton channel ini, kamu harus lihat behind screen ada sosok-sosok yang telah berbaik hati memberikan sholawatnya sehingga channel ini dapat eksis. Artinya kita berhutang budi. Sekarang kamu tahu nggak apa arti sholawat? Ini ada 11 seri tentang sholawat. Ya, kamu tonton di sini supaya kamu paham tentang sholawat. Aku awali dengan memburu arti sholawat. Nih sini. Kalau kamu hanya melihat terjemahan depak dan berpikir kerangkamu sebagai Islam mainstream, ya kamu goblok terus.
Kalau aku menerjemahkannya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, dukunglah nabimu, ya, dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Di mana masalahnya tentang keselamatan? Ya. Tapi kamu jangan langsung ke situ. Kamu tonton dulu 11 seri itu supaya otakmu terbuka sehingga kamu paham sholawat itu sebetulnya seperti apa. Oke, ada berapa seri tuh? Nah, sekarang Quran surat 46. Apa ini Quran surat 46 ini? 46 Al-Ahqaf 46 nomor ayatnya 9. Ini kan kalau nonton buka Al-Qur'anmu ya. Quran surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surat yang ke 46 nomor ayatnya 9. Katakanlah, kanjeng Nabi Muhammad dikatakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Kemarin sudah aku singgung tentang apa, kajian kemarin tentang Nadiron ya. Tentang Nadiron, menjelaskan apa masalahnya tentang ayat ini tentang keselamatan. Justru ayat ini menunjukkan bahwa nabi-nabi itu semua manusia, sama dengan Isa. Itu adalah kanjeng Nabi Isa itu manusia yang dipilih oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah menjadi salah satu utusannya di antara sekian nabi. Ya, termasuk kanjeng Nabi Muhammad itu manusia. Yang namanya manusia itu dia tidak alfa omega. Dia tidak wal awalu wal akhiru. Karena aku sudah bahas, kamu harus banyak nonton videoku karena ini saling terkait. Aku sudah bahas tentang wal awalu wal akhiru. Alfa omega. Karena apa? Karena dia itu yang awal dan yang akhir lah, maka dia itu tidak terikat, tapi dia mengikat ruang dan waktu. Karena dia mengikat ruang dan waktu, maka dia menjadi maha tahu. Lah manusia ini tidak wal awalu wal akhiru. Dia pernah tidak ada, kemudian diadakan, nanti akhirnya menjadi tidak ada lagi. Kalau dia YHWH atau alif lam lam ha itu adalah dia yang selalu ada. Ketika semua belum ada, dia sudah ada. Ketika semua ada, dia ada. Ketika nanti semua tidak ada, dia tetap ada. Maka dia yang selalu ada. Maka karena dia selalu ada, dia menjadi maha tahu. Jadi kalau kanjeng Nabi tidak tahu ya tentang masa depan, karena dia manusia. Ya, katakanlah aku bukanlah Rasul yang pertama. Ini pengakuan jujur. Karena sebelum kanjeng Nabi Muhammad sudah ada Rasul-Rasul pendahulunya. Mulai Adam sampai kemudian Bapak Abraham, Musa, Isa, baru kanjeng Nabi Muhammad. Ya, berikutnya, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Tidak tahu kita, karena kita memang makhluk tidak maha tahu. Ya, ya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Jadi, kan sudah adzan. Ketika sudah maut, makanya kamu harus belajar tuh. Bapak itu kujanan naik sepeda motor, tiba-tiba duduk di sini tuh, otaknya itu berubah. Lihat kalau bapak otaknya itu berubah dari konsentrasi di jalanan tiba-tiba duduk di sini megang kitab. Itu bukan sesuatu yang gampang, ngerti? Aku jelaskan dulu nih, mumpung belum ada yang dilanggarku ini, ya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu hanya ya mengikuti apa yang diwahyukan. Jadi bukan sakar PDW, bukan semaunya sendiri. Gitu loh. Jadi apa masalahnya tentang keselamatan dari ayat ini? Kalau kanjeng Nabi Muhammad
tidak tahu apa yang diperbuat terhadapnya dan terhadap kita? Ya karena memang dia manusia tidak maha tahu. Yesus pun itu tidak maha tahu. Coba lihat itu di kitab Perjanjian Baru. Dia ditanya tentang kiamat. Dia bilang tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Artinya Yesus tidak menguasai ruang dan waktu. Yesus tidak maha tahu. Kenapa Yesus kok mengutuk pohon ara kalau dia maha tahu? Sudah tahu nggak waktunya musim pohon ara kok ketika dia lapar baru puasa cari pohon ara, pohon aranya nggak ada, tiba-tiba dia kutuk. Kalau dia memang Allah seharusnya dikutuk pohon ara itu dari yang tidak berbuah, dipaksa kamu harus berbuah. Nah itu baru Allah. Tapi kan tidak, orang sudah tahu lagi tidak musim. Waktunya itu lagi tidak musim ara. Lah kok Yesus cari buah ara? Ya orang oleh. Nggak ada, nggak nemu. Sama dengan kamu cari duren tapi bukan waktunya musim duren. Sampai mampus kamu nggak ketemu duren. Itu artinya kamu tidak menguasai waktu. Sama dengan Yesus tidak menguasai waktu. Pohon ara berbuah kapan dia tidak tahu musimnya. Kiamat kapan datang dia tidak tahu kapan datangnya. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dia manusia sama dengan nabi-nabi yang lain termasuk Yesus. Apa yang akan terjadi akan datang tidak tahu. Maka kanjeng Nabi ini semua itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada mereka. Oke, ya. Sekarang mana lagi pertanyaanmu? Oke, nah ini panjang ini. Ini sudah berapa lama? Karena surat Al-Ikhlas ini mau bertanya apakah Quran surat 112 itu Al-Ikhlas itu ya. Surat Al-Ikhlas. Ini kalau tak teruskan panjang malam. Ngeditnya belum selesai karena panjang, ngunggahnya lama. Jadi kacau. Nanti kita bagi dua aja kalau gitu ya. Mau bertanya apakah Quran surat 112 ya, Al-Ikhlas. Nah, ini juga ini jarang yang tahu ini. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas padahal nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Kalau kita ada surat Al-Baqarah, itu di dalamnya ada Al-Baqarah. Ini kagak ada kata ikhlas di sini, kagak ada, tapi dikatakan surat Al-Ikhlas. Coba tanya sama kiai-kiaimu di pesantren sana, ngerti nggak dia? Ya. Jadi ini kita berusaha rasionalitas kita bangun. Jadi Islam dan rasional. Ya. Pertanyaannya begini. Mau bertanya apakah Quran surat 112, Quran surat Al-Ikhlas maksudnya, adalah pengaruh dari ajaran Arius yang ditolak gereja dalam konsili Nicea 325 Masehi dan ajaran Nestorian yang ditolak gereja dalam konsili Efesus tahun 431 Masehi. Mengingat Islam baru muncul tahun 612 Masehi. Ya. Terima kasih, salam damai dan kasih. Oke. Ada yang bilang abad ke-6, ada yang bilang abad ke-7 Islam itu ya. Ya itulah, hitung-hitungan sejarah seperti itu. Ini kalau aku jelaskan tuntas, panjang ceritanya ya. Mungkin nanti di seri kedua ya, karena ini juga sudah masuk maghrib. Setidaknya kamu sudah mendapatkan penjelasan 2 ayat ini. Ya, nanti ayat ini aku kasih introduction, nanti rinciannya, penjelasannya, intipatinya di seri yang kedua. Karena ini panjang ceritanya. Kita harus baca. Cuman aku sudah jelaskan, tapi di judulnya apa aku lupa. Meskipun itu tidak menjadi tajuk utama, dia di dalam video karena sudah 1000 lebih video kita. Nih. Kita harus lihat asbabun nuzul. Nih. Nah.
Kita harus lihat asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu karena apa ayat itu turun? Behind screen-nya apa? Gitu. Nah, sudah adzan, ya, sudah adzan, sudah adzan. Begini untuk Kang Mas Manukan pun saudaraku yang terkasih, ya. Semoga kau bisa mendapatkan pencerahan di sini. Nanti apapun keputusanmu itu hak prerogatifmu yang kamu bebas menentukan, tapi setidaknya kamu akan menemukan informasi yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan kebenaran intelektualnya. Ya, insya Allah besok aku akan jelaskan tentang surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112. Apakah itu terpengaruh oleh ajaran Arius? Kan seperti kita tahu, pertarungan itu ada pertarungan antara Arius dan Athanasius yang masing-masing membawa gerbong. Lah si Konstantin tidak mau wilayah kekuasaannya itu terjadi chaos, maka diadakanlah konsili, dan itu atas prakarsa, atas kekuasaan si Konstantin. Konstantin itu baru saja masuk Kristen. Otak sebelumnya dia otak pagan. Pagan itu. Nah, masalahnya dalam kekristenan ada aliran Athanasius yang itu pagan. Maka kalau yang menang Athanasius itu sudah bisa dibaca peta politiknya itu sudah bisa dibaca. Bagaimanapun juga kan ini keputusan politik ini. Konsili itu keputusan politik, jangan lupa. Ya. Oke, begitu juga nanti konsili Efesus. Yang spektakuler lagi, jaraknya itu 3 abad loh. Dari kehidupan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus Kristus. 3 abad itu kan begitu rentang waktunya sangat jauh. Nah, ini bisa menjadi perenungan bagi teman-teman yang masih saja berkukuh dalam Tritunggal, bahwa Tritunggal itu tidak rasional. Kalau waras, rasionya itu nggak mungkin bisa menerima, nggak mungkin lah. Ya, 3 ya 3, 1 ya 1, nggak usah diputer. Ada hipostasis, ada ausia, itu kan omong-omongan filsafat aja. Filsafat juga kita bahas. Apa sih filsafat itu? Pinter-pinteran ngomong. Kamu mau ngomong apa saja selama logikanya bisa kamu bangun dan argumentasinya bisa kamu cari sana sini, ya apa yang kamu omongkan itu seolah-olah menjadi benar. Filsafat itu begitu. Kakian nyocot. Filsafat itu kalau orang Jawa bilang kakian nyocot, ngomong tok. Gitu loh. Makanya relativitas dalam filsafat itu tinggi. Maka kalau kita bertarung dalam filsafat itu kadang-kadang selesainya panjang. Maka baiknya kembalikan saja ke Alkitab. Berikutnya Efesus berapa? 431, 4 abad sudah. Apa yang terjadi selama rentang waktu 3 sampai 4 abad ini? Apakah masih dalam rel apa yang diajarkan Yesus? Ya. Terus tuduhannya bukan tuduhan ya. Pertanyaannya ya, apakah ada pengaruhnya ya, karena Islam itu muncul berikutnya sekitar 2 atau 3 abad berikutnya kalau dihitung dari 431 Masehi. Maka jawabannya sama sekali tidak ada pengaruhnya. Cuman itu kan kesimpulan secara akademis nggak baik. Harus dijelaskan. Kok tidak ada tidak ada pengaruh. Apa itu konsili Efesus, apa itu konsili Nicea terhadap surat Al-Ikhlas tidak ada pengaruh. Itu gimana? Nah, itu kan harus dijelaskan. Kalau kesimpulannya sih seperti tadi, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Koneksitasnya nggak ada, itu lepas. Nggak ada koneksitas sama sekali, nggak ada. Ya. Dan itu harus dijelaskan, dan penjelasannya insya Allah besok. Dan hari ini sudah masuk waktu maghrib, aku harus sholat maghrib berjamaah. Itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan aku ucapkan terima kasih untuk saudaraku Manukan pun. Semoga ya Allah merahmatimu. Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Dia adalah YHWH, dia adalah Alif Lam Lam Ha.
merahmatimu, tapi dengan syarat kamu mau menerima rahmatnya. Kalau kamu kafir ya sulit. Kafir itu menutup. Jadi di sini ngaji jangan merasa asing dengan kata kafir. Itu bukan hinaan, bukan hujatan, tidak. Kafir itu artinya menutup. Artinya ketika nanti hidayah itu sudah datang dan kamu tetap menutup, ya itu kamu sendiri yang salah. Ya, oke. Aku janji besok akan aku tuntaskan dalam surat Al-Ikhlas. Sampai di sini dulu untuk saudara-saudara muslimku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya. Jaga Al-Qur'an, ya. Dia akan menjadi bingkai imanmu. Tetapi walaupun demikian, jangan sampai engkau tidak memberi hormat. Harus memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Ya. Oke. Berikutnya aku ucapkan terima kasih ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan dalam rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ini nanti seri pertama tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.